Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Suara Kala. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Semenjak kejadian itu, Angga hampir selalu pulang kantor sebelum hari menjelang. Dia tidak mau membiarkan Farah sendirian di rumah selepas senja. Sudah 2 hari, mungkin kemarin memang aku lagi apes mas, kata Farah membuka obrolan. Ya, sebenarnya aku masih ingin melakukan pengajian di rumah ini. Jadi, kalau besok aku dinas keluar kota, setidaknya pikiranku tidak terlalu khawatir, kata Angga. Farah mendekat. Sudahlah mas, mungkin memang kemarin lagi apes. Lagi pula, kamu kan cuma 3 hari. Kalau ada apa-apa, nanti aku tidur di tempat ibu lah, ucap Farah mencoba meyakinkan Angga. Angga menolehkan kepala ke arah Farah. Benar kamu gak ada masalah saat aku tinggal keluar kota, kata Angga memastikan. Farah tersenyum dan mengangguk. Dia hampir melupakan kejadian beberapa malam lalu. Mungkin saja memang sosok wanita itu hanya sebatas bayangannya saja. Far, panggil Angga. Farah mengerjapkan matanya beberapa kali. Dia tidak sadar jika sedari tadi sedang melamun. Hah? Iya, kenapa mas? Tanya Farah. Sudah ayo tidur daripada melamun terus kamu. Kesambat baru tahu rasa, kata Angga sebal. Langsung mematikan televisi, kemudian beranjak menuju ke arah kamar. Farah mengeluh. Dia merasa bersalah dengan sikapnya kepada Angga. Akhir-akhir ini, semenjak sering bermimpi buruk, ia kerap kali melamunkan sesuatu. Far, panggil Angga sedikit lebih kencang dari ambang pintu kamar. Melihat pandangan mata suaminya yang penuh intimidasi, Farah buru-buru beranjak dan segera berjalan menuju ke arah kamar. Kamu marah mas? Tanya Farah karena sedari tadi Angga hanya terdiam. Enggak, cuma khawatir. Akhir-akhir ini kamu suka sekali melamun. Kalau ada yang sedang dipikirkan, jangan dipendam sendiri, Far, kata Angga. Farah tidak langsung menjawab. Ia menatap suaminya cukup lama. Terlihat saat ini mata Angga terpejam dengan kedua tangannya ia jadikan sebagai bantalan. Farah tahu laki-laki itu belum tertidur. Kamu sayang sama aku, mas? Tanya Farah memecahkan keheningan. Angga membuka matanya, membalikkan badan menghadap ke arah Farah. Apa ini masih ada kaitannya dengan mimpi atau kejadian beberapa malam lalu? Tanya Angga mengerutkan dahinya. Farah ini sungguh aneh. Jika Angga tidak menyayanginya, lantas buat apa ia harus repot-repot menjadikan Farah sebagai istri? Farah menggelengkan kepalanya. Aku melihat akhir-akhir ini banyak berita perselingkuhan, kata Farah. Lalu, masih belum begitu paham akan ke arah mana pembicaraan mereka. Lah, siapa tahu kamu juga punya niatan seperti itu, kata Farah. Angga memutar bola matanya jengah. Dia tahu wanita ini pasti sedang bosan. Kalau meladeninya, sebentar lagi pasti akan ada keributan di antara mereka. Tuh kan, kenapa sih diem? Tanya Farah. Angga kembali memejamkan matanya, namun posisinya masih tetap menghadap ke arah istrinya. Dia memang sengaja untuk tidak menjawab. Aduh, keluh Angga karena tiba-tiba saja Farah mencubit perutnya dengan keras. Kenapa sih kamu? Bener kan kebanyakan melamun jadi kesambat, pasti kesambat setan reok, kata Angga langsung menaruh telapak tangannya ke arah Farah. Apa sih mas, lepasin, ucap Farah sambil mencoba melepaskan tangan Angga. Bukannya melepas tangan, Angga terus menekan di dahi Farah. Ia pura-pura komat kamit, seolah sedang mengusir lembut yang sedang merasuki istrinya. Pucuk pajapu, nabani babi lemu, loro lunga tombo teko. Pucuk pajapu mengobati babi gemuk.
sakit pergi obat datang, ucap Angga sambil menyembur ke arah Farah beberapa kali. Siapa yang babi lemu? Tanya Farah siap berperang dengan suaminya. Angga hanya bisa merepet. Dia tidak sadar dengan apa yang barusan ia katakan. Ucapannya itu seringkali dia dengar sewaktu dirinya kecil dahulu. Ibunya kerap kali mengucapkan kalimat itu ketika Angga menangis karena terjatuh atau saat tubuhnya terkena sesuatu yang mengakibatkan terluka. Siapa yang babi lemu, Mas? Tanya Farah sangar. Itu, setannya yang babi, kata Angga tidak nyambung. Jadi aku mirip babi atau mirip setan? Tanya Farah. Kini matanya mulai berkaca-kaca. Angga menelan ludah. Dia tidak berniat untuk melukai perasaan istrinya. Awalnya dia memang berniat mengalihkan pembicaraan soal isu perselingkuhan yang ingin dibalas oleh Farah. Tanpa menunggu jawaban, Farah berbalik dan memunggungi suaminya. Dia saat ini benar-benar kesal dengan Angga. Bagaimana mungkin Angga menyamakannya dengan babi? Terasa gerakan dari belakang Farah. Sebuah lengan kekar memeluknya dari belakang. Awalnya dia mencoba untuk melepaskan pelukan itu, namun kekuatannya tak sebanding dengan Angga. Farah sayang, Mas nggak bermaksud seperti itu kok. Tadi spontan karena dulu ibu sering bilang seperti itu saat aku terjatuh atau terluka, kata Angga lirih. Bener kan? Kamu sebenarnya nggak sayang sama aku. Nyatanya aku disamain sama babi atau setan, ucap Farah parau. Angga mendesah, menghela napas panjang tepat di leher Farah, membuatnya langsung bergidik. Refleks, dengan kekuatan luar biasa, Farah berbalik dan langsung menjambak rambut suaminya dengan keras. Aduh, ampun dek, tolong, ampun, kata Angga mencoba melepaskan jambakan Farah. Babi ha? Nih, rasain, belum pernah dijambak sama babi gendut kan? Kata Farah tanpa ampun. Angga sebenarnya bisa saja melepaskan cengkraman Farah dengan mudah. Namun laki-laki itu tidak mau melukai istrinya. Ampun sadar dek, ingat jangan kalap, kata Angga sambil menghentikan jambakan Farah yang mulai terlalu kencang. Sigap ia langsung mendekap istrinya erat-erat. Farah terus memberontak. Dia saat ini sedang kesal dengan suaminya yang justru terlihat cengar-cengir tanpa dosa. Hei sayang, dengerin dulu, kata Angga mengeratkan pelukannya. Apa? Jawab Farah galak. Shh. Dengerin, apa salahnya jadi babi? Mereka itu imut, lucu, putih, dan semok, kata Angga tanpa dosa. Farah yang mendengar itu, matanya langsung melotot hampir keluar. Suaminya ini benar-benar gila. Bagaimana bisa dirinya diibaratkan dengan babi yang imut, lucu, putih, dan semok? Kamu mau mati, Mas? Jerit Farah langsung menggigit lengan Angga sekuat tenaga. Aduh, orang Angga. Namun bukannya melepaskan pelukannya, Angga makin erat memeluk istrinya. Sungguh Farah begitu lucu saat marah. Inilah alasan kenapa dia selalu ingin menggodanya. Setelah melepaskan gigitannya, Farah terlihat cemberut, matanya berkaca-kaca. Angga yang menyadari sudah kelewat batas, langsung membelai lembut punggung istrinya. Aku itu tidak peduli dengan bentuk badanmu. Aku tidak peduli dengan berat badanmu. Kalau ada wanita yang sempurna, yaitu cuma kamu, Far, kata Angga pelan. Farah masih terdiam. Sesekali dia terisak membenamkan kepalanya di dada bidang milik Angga. Aku beruntung punya kamu, Far. Maaf, sudah menggodamu seperti itu, kata Angga sungguh-sungguh. Malam itu menjadi malam yang panjang untuk Farah dan Angga. Tidak ada yang jauh lebih indah daripada kasih sayang yang diungkapkan dengan sentuhan. Sementara itu, ingat, kalau ada apa-apa langsung kabarin. Atau lebih baik, hari ini sekalian kamu menginap di rumah ibu. Aku antar, kata Angga saat mereka tengah menikmati sarapan pagi. Farah menggeleng. Nanti telat kamu, lagian juga sudah tidak ada kejadian aneh-aneh kan, kata Farah. Ya sudahlah, terserah kamu, Far, kata Angga capek. Lantas dia segera beranjak dari tempat duduk.
Farah yang melihat Angga berdiri segera mengikuti suaminya. "Ingat, jangan ngebut. Kalau lelah istirahat," kata Farah yang sudah sampai di ambang pintu. "Iya bawel," ucap Angga. Farah tersenyum dan segera mencium punggung tangan Angga. Ada rasa aneh di dalam batinnya. Baru kali ini, ia merasa enggan ditinggal oleh suaminya itu. Kini, selama 3 hari ke depan, dia harus sendirian di rumah. Sejenak, ingin rasanya Farah ikut dengan Angga. Namun ia tepis pikiran itu. Dia harus memahami kalau suaminya pergi bukan untuk bersenang-senang. Terlebih dia juga bukan wanita yang suka merajuk untuk selalu bersama dengan pasangannya. Setelah kepergian Angga, Farah tidak langsung masuk ke dalam rumah. Dia justru duduk di kursi teras menikmati rintik hujan yang masih turun walau tidak begitu deras. Sesekali Farah menghela napas panjang. Meskipun selalu bilang kepada Angga bahwa dia sudah tidak memikirkan kejadian beberapa hari lalu, namun itu semua hanya kebohongannya saja. Nyatanya, ingatan itu masih terus muncul di kepalanya. Entahlah, kenapa Farah merasa bahwa itu ada kaitannya dengan dirinya. Cukup lama Farah termenung, hingga tiba-tiba saja terdengar suara guntur yang menggelegar, membuatnya tersentak kaget. Buru-buru ia beranjak, berniat untuk segera masuk ke dalam rumah. Namun, ketika menoleh ke arah jendela kamarnya, dahi Farah berkerut. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya. "Bunga kantil?" tanya Farah kebingungan. Tepat di bawah jendela kamar Farah, ia melihat ada bunga kantil yang bertebaran. Bagaimana bisa ada bunga kantil di sini? Sedangkan di sekitar rumahnya tidak ada sama sekali pohon kantil. Farah bangkit mengedarkan pandangannya, mencoba mencari tahu siapakah gerangan yang menaruh bunga kantil itu. Namun, percuma saja pikirnya. Pasti orang itu sudah pergi saat sebelum Angga berangkat tadi. Seketika di kepala Farah terlintas satu sosok, wanita yang menampakkan dirinya beberapa malam lalu. Batinnya mulai terlihat tidak nyaman. Kenapa pula dia harus menemukan hal-hal semacam ini di saat Angga tidak ada di rumah? Bergidik dengan apa yang ia bayangkan, buru-buru Farah mengambil sapu, segera mengumpulkan bunga tersebut dan membuangnya ke tempat sampah. Setelah itu, Farah kembali masuk ke dalam rumah. Karena tidak ada sesuatu yang ia kerjakan, maka ia memutuskan untuk merebahkan tubuhnya di atas kasur. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Farah kepada dirinya sendiri. Di dalam kepalanya saat ini terus berkecamuk, memikirkan perihal bunga kantil yang akhir-akhir ini ia temukan. Merasa tidak menemukan jawaban, Farah segera mengambil ponsel miliknya. Segera dia menghubungi salah satu orang yang selama ini bisa ia percaya selain suaminya. "Halo Far, kenapa?" ucap Ayu dari seberang sana. "Lagi sibuk. Jalan yuk. Ada yang pengen aku ceritain nih," ucap Farah. "Emang boleh sama suamimu? Lagian mau kemana coba? Lagi kemana tuh orang?" kata Ayu sedikit sewot. Farah mengerutkan dahinya saat mendengar nada kalimat sahabatnya itu. "Lagi dinas luar kota. Nanti aku kabarin ya tempatnya," kata Farah tanpa menunggu persetujuan dari Ayu. Akhirnya setelah itu Farah bersiap-siap untuk pergi. Sudah lama ia juga tidak keluar rumah. Mungkin sesekali menghirup udara segar bisa membuat pikirannya jauh lebih jernih. Sementara itu, "Serius kamu Far?" kata Ayu saat Farah sudah selesai menceritakan apa yang dilaluinya beberapa malam terakhir. Saat ini Farah dan Ayu sedang duduk di salah satu kafe di pinggiran kota. Sengaja ia memilih kafe tersebut agar tidak terlalu bising. "Ngapain aku juga bohong? Lagian ada yang aneh. Siapa juga yang berniat naruh bunga kantil di depan rumahku?" tanya Farah menerawang. "Ya nggak tahu. Aku juga tidak paham kan dengan hal berbau mistis. Tapi benar, kayaknya ada yang aneh deh," kata Ayu menerawang. Setelah itu keduanya terdiam, terbenam di pikirannya masing-masing. Farah pun juga sama.
Dia tidak pernah punya pengalaman apapun dengan hal yang berbau mistis. Namun, entah kenapa, seolah mimpi dan kejadian yang ia lalui merupakan sebuah pertanda untuknya. "Far," panggil Ayu sambil menepuk lengannya. "Hah? Kenapa?" kata Farah tidak jelas. Ayu menggeleng, namun tatapannya tidak menuju ke arah Farah. Justru malah dia seperti sedang mencari-cari sesuatu. "Nyari apaan sih?" kata Farah keheranan, ikut menolehkan kepalanya ke belakang. "Ah enggak, kirain tadi teman lama." Tadi suamimu pergi kemana?" tanya Ayu penasaran. "Keluar kota selama 3 hari, di rumah sendiri deh," kata Farah tersenyum kecut. "Kamu udah izin ke Angga kalau mau pergi ke tempat ini?" tanya Ayu lagi. Farah menggeleng. Dia memang tidak memberitahu suaminya soal kepergiannya ini. Dia yakin saat ini Angga juga sedang fokus menyetir mobil. Ayu hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. "Kenapa sih? Angga juga nggak bakalan marah kalau aku pergi sama kamu kan? Nanti malam aku tidur di rumahmu ya, Far. Kasihan juga kalau kamu sendirian di rumah," kata Ayu. Farah langsung tersenyum bahagia. Sejujurnya dia juga berharap malam ini ada yang menemaninya di rumah. Dia masih trauma jika harus bertemu dengan sosok wanita mengerikan itu. "Makasih Ayu," kata Farah. Selepas dari kafe, mereka berdua akhirnya pulang ke rumah Farah. Tidak ada perbincangan serius, justru malah Farah sendiri yang sibuk dengan ponselnya. "Far," tanya Ayu saat mereka sudah di dalam mobil. Tanya Farah. "Kamu gak punya rencana buat pergi ke orang pintar?" tanya Ayu. Mendengar itu Farah menengokkan kepalanya ke arah Ayu. "Orang pintar? Dukun maksudmu?" tanya Farah. "Ya semacam itu. Siapa tahu memang ada gangguan gaib, bukan cuma setan lewat," ujar Ayu. Farah termenung. Apa iya dia perlu pergi ke orang pintar? Toh selama ini dia sama sekali tidak percaya dengan yang namanya dukun. "Far, udah sampai. Kebiasaan ngelamun kamu. Kesambet baru tahu rasa," kata Ayu sedikit jengkel. Tersadar, Farah langsung keluar mobil. Buru-buru dia membuka gerbang rumahnya agar mobil Ayu bisa masuk ke dalam garasi. Ayu yang masih berada di dalam mobil sejenak melihat ke rumah Farah. Dia pikir memang ada sesuatu yang berbeda dengan rumah sahabatnya itu. Aneh, beberapa minggu lalu rumah ini terlihat normal. Kenapa sekarang berbeda? Gumam Ayu sambil berkidik ngeri. Setelah melihat Farah sudah berhasil mendorong pagar besi, Ayu langsung memasukkan mobilnya ke dalam garasi rumah. "Far, tungguin!" ucap Ayu saat melihat temannya sudah hampir masuk ke dalam rumah. Farah yang mendengar teriakan temannya itu langsung berhenti dan menengok ke arah garasi. "Kenapa sih?" tanya Farah heran. "Enggak, rumahmu kok kelihatan serem sih?" kata Ayu bergidik. Farah mendengus. Tanpa menjawab, dia langsung masuk ke dalam rumah. Percuma saja kalau temannya itu menginap di sini. Tapi belum masuk rumah saja, sudah ketakutan seperti itu. "Far, elah, malah ditinggal," ucap Ayu setengah berlari menyusul Farah. "Lah, kamu mau nemenin aku malah ketakutan dulu. Aneh kamu," kata Farah cengah. "Bukan takut, tapi rumahmu rasanya serem aja. Padahal ini masih siang loh. Gimana coba kalau nanti malam?" kata Ayu sambil duduk di sofa ruang tamu. "Serem gimana?" tanya Farah yang memang tidak merasakan perbedaan suasana di rumahnya. "Ya nggak tahu, cuma kerasa serem aja," ucap Ayu sambil menaikkan kedua bahunya. "Ya sudah, aku siapin kamar tamu dulu ya. Kalau mau minum, bikin minum sendiri," ucap Farah langsung pergi ke arah kamarnya. Tuan rumah kok nggak mau direpotin, malah tamunya disuruh bikin minuman sendiri. Dasar sinting, gumam Ayu. Sementara itu, setelah seharian mereka melakukan berbagai aktivitas, akhirnya keduanya kelelahan dan memutuskan untuk segera tidur. Farah berada di kamarnya, sedang Ayu di kamar tamu. Farah yang sejak tadi sudah begitu mengantuk mencoba untuk memejamkan matanya. Berulang kali dia membolak-balikan badan, mencari posisi nyaman.
Sayangnya semua itu tidak berguna. Matanya tetap tidak mau terpejam. Astaga, ucap Farah jengkel. Padahal badannya sudah ingin sekali beristirahat, tetapi justru otaknya tidak mau diajak bekerja sama. Farah segera bangkit. Percuma saja dia memaksakan untuk tidur. Diliriknya jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Kemudian menatap ke arah jendela. Dia sedikit bergidik saat melihat keremangan di luar, ditambah udara begitu dingin. Hujan dari tadi juga tak kunjung reda. Tiba-tiba saja Farah rindu dengan Angga. Dia segera meraih ponsel yang ada di atas nakas, berniat menghubungi suaminya. Namun, Farah menggeleng. Dia tidak boleh kekanak-kanakan. Toh mungkin saja saat ini Angga juga sudah tertidur. Merasa tidak ada yang harus dilakukan, Farah bangkit dari tempat tidur, berniat untuk membuat teh hangat. Mungkin dengan begitu bisa membuat kantuknya kembali datang. Krek. Farah membuka pintu, ada sedikit kekhawatiran dalam dirinya. Teringat terakhir kali saat membuka pintu kamarnya, ia mendapati sesuatu yang tidak mengenakan. Namun, kali ini suasana sedikit berbeda. Semua lampu masih menyala. Bahkan, Farah juga mendengar obrolan dari arah kamar yang dipakai oleh Ayu. Merasa lega, Farah kembali berjalan. Dia tidak begitu peduli dengan siapa Ayu berinteraksi. Jomblo memang kadang bisa melakukan apapun yang mereka suka, tanpa harus memikirkan pasangannya. Ting, ting, ting. Suara benturan antara sendok dan gelas terdengar memecahkan keheningan. Farah tengah mengaduk teh dan gula agar mereka bercampur menjadi satu. Farah, terdengar suara dari arah belakangnya. Farah langsung menoleh. Iya kenapa? Jawab Farah terhenti. Dahinya berkerut. Matanya mencoba memandang sekitaran. Tidak ada siapapun di ruangan itu. Udah deh yuk, jangan bercanda, kata Farah jengah. Namun tidak ada sautan sama sekali. Farah mengedarkan pandangannya. Bahkan dia melongok ke arah bawah meja. Dan tidak ada siapapun di sana. Salah dengar mungkin ya, pikir Farah. Kembali menoleh ke arah cangkir tehnya. Setelah selesai mengaduk, Farah berniat untuk kembali ke kamarnya. Namun, baru beberapa langkah, tubuhnya kembali terhenti. Lampu yang menerangi dapur tiba-tiba berkedip pelan. Farah mendongak. Perasaannya tiba-tiba tidak nyaman. Bulu kuduknya tiba-tiba saja berdiri kuat. Tidak mau berlama-lama di ruangan itu, buru-buru dia kembali melangkah. Hingga saat sampai di ruang tengah, matanya menangkap sesuatu. Ingatan di mana dia melihat sosok wanita itu kembali hadir. Jelas dari redupnya lampu teras, Farah kembali melihat sosok wanita itu berdiri tepat di tempat yang sama beberapa malam lalu. Siluet seorang berambut panjang dengan kepala menunduk. Tubuh Farah membeku, ingin dia teriak memanggil Ayu. Tapi seketika lidahnya menjadi keluh. Sosok bayangan wanita itu terus berdiri seolah sedang menantangnya. Farah menggelengkan kepala, mencoba menjernihkan pikirannya. Siapa tahu apa yang dia lihat hanya bias cahaya saja. Tetapi kenapa dia sering... Yuk, ayo, panggil Farah tanpa memalingkan pandangannya. Dia yakin temannya itu belum tidur. Tetapi entah karena suara hujan yang begitu deras atau memang Ayu tidak mendengar, wanita itu tak kunjung muncul di hadapannya. Rasa penasaran Farah kembali muncul kuat di dalam batinnya. Ia hanya memiliki waktu sepersekian detik untuk memutuskan. Takut jika sosok itu kembali menghilang. Tanpa mengalihkan pandangannya, Farah segera menaruh gelas di buffet dan berjalan menuju ruang tamu. Dari kejauhan, Farah masih bisa melihat sosok itu berdiri mematung. Langkahnya semakin dipercepat, hingga saat sampai di depan gorden, ia langsung menyibakkannya dengan cepat. Namun bukannya melihat rupa sosok wanita, justru ketakutannya semakin menjadi. Tubuhnya kembali mematung, matanya membulat sempurna saat melihat teras depan rumahnya. Ingin Farah melepaskan kain gorden yang ia pegangi dan segera melangkah mundur kembali ke kamarnya. Tetapi seperti ada sesuatu yang menahan untuk terus melihat ke depan. Kini
Ia hanya terhalang sebuah kaca dan jendela. Farah melihat keranda hijau tengah diletakkan di teras rumahnya. Tangan Farah menggenggam kuat, hatinya benar-benar ketakutan, tubuhnya gemetar hebat. Masih melihat ke arah luar tanpa berkedip, kini Farah memperhatikan kalau pohon-pohon yang ada di taman depan rumahnya bergerak hebat. Tanpa Farah duga, kain keranda itu tersibak dengan cepat, seperti ada orang yang menariknya dengan keras. Dengan jelas ia bisa melihat sosok putih tengah berbaring di dalam keranda itu. Farah tersentak, air matanya keluar tanpa ada suara isakan. Dia benar-benar ketakutan sampai tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Kemudian guntur kembali menggelegar. Cahaya kilat menyinari sosok pocong yang masih terbaring di dalam keranda. Hingga dengan gerakan perlahan, kepala pocong itu bergerak pelan menoleh ke arahnya dengan senyum yang begitu mengerikan. Astagfirullah, 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 ucap Farah berulang kali saat mendapati apa yang dia lihat begitu mengerikan. Sosok pocong itu ternyata adalah dirinya sendiri dengan kain kapas yang masih menempel di mata dan lubang hidungnya. Yuk, ayo, panggil Farah sambil mengetuk pintu kamar dengan cepat dan keras. Pintu terbuka. Segera Farah menghambur ke dalam kamarnya. Ingin sekali dia mencari perlindungan dari temannya itu. Belum sempat menceritakan apa yang ia lihat, Farah melihat Ayu berjalan memunggunginya dan segera duduk di kursi meja rias. Dengan gerakan pelan, dia menyisir rambutnya yang panjang. Yuk, panggil Farah panik. Farah tidak berani melangkah. Dia merasa ada yang aneh dengan kelakuan Ayu ini. Kenapa, Far? Jawab Ayu datar. Seketika Farah menghela napas. Dia kira tadi sosok Ayu adalah dedemit yang tadi berdiri di teras depan rumahnya. Namun, saat mendengar jawaban dari temannya itu, seketika Farah mengerang lega. Aku malam ini tidur di sini ya, ucap Farah masih dengan suara tertekan. Sesekali dia melihat ke arah pintu kamar, tidak berani menceritakan apa yang barusan dia lihat. Khawatir justru membuat sahabatnya menjadi ketakutan. Kenapa, Far? Tanya Ayu masih dengan posisi menyisir rambutnya menghadap ke arah cermin. Enggak ada apa-apa. Udah lama kan kita nggak tidur bareng. Terakhir pas sebelum aku menikah, kata Farah sebisa mungkin membuat nada bicaranya biasa saja. Ayu terlihat mengangguk. Farah sebenarnya merasa aneh dengan kelakuan temannya itu. Selama mengenal Ayu, belum pernah dia melihat wanita itu menyisir rambutnya tengah malam seperti ini. Awalnya Farah ingin menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh Ayu. Namun, karena rasa takut yang masih berkecamuk, dia lebih memilih untuk diam dan membaringkan tubuhnya di atas kasur. Terdengar suara gerakan. Farah tahu itu adalah Ayu. Kemudian derit kasur yang melesak di sisi lainnya. Temannya itu sedang naik ke atas tempat tidur. Yuk, besok kamu tidur di sini lagi ya, sampai Angga pulang dari dinasnya, kata Farah dengan posisi memunggungi Ayu. Tidak ada jawaban. Justru sekarang Farah merasa ada sesuatu yang dingin menyentuh kepalanya. Pelan, gerakan itu turun dan kembali naik menyentuh ujung kepalanya. Kening Farah berkerut. Tumben Ayu membelai kepalanya. Merasa ada yang aneh, Farah berniat untuk membalikkan badannya. Hingga saat melihat ke arah Ayu, tubuh Farah kembali membatu. Tepat di hadapannya, sosok wanita yang muncul di kolong tempat tidur, tengah tersenyum datar menatap ke arahnya. Iya, Far, bukan cuma malam ini, tapi sampai kapanpun aku tetap di tempat ini, katanya sambil tersenyum. Farah menjerit sejadi-jadinya. Dia langsung beranjak dan berlari ke arah pintu. Tangisnya pecah, entah kesalahan apa yang dia perbuat, sampai sosok setan itu selalu menghantuinya. Berulang kali Farah mencoba membuka pintu kamar, tapi pintu itu bergeming. Dia tidak berani melihat ke belakang. Kini dia mendengar sosok itu terus tertawa cekikikan.
Mas Angga, tolong, ucap Farah dalam keputusasaannya. Tiba-tiba saja pintu berhasil dibuka. Segera Farah menghambur keluar. Namun belum lagi dia bisa melangkah. Tubuhnya kembali mematung. Tepat di hadapannya, di ruang tamu rumahnya, ada 5 atau 6 pocong tengah berdiri melihat ke arahnya. Wajah mereka benar-benar buruk rupa, dengan mata yang hampir keluar dan belatung yang bergerak-gerak di sekitar wajah yang sudah membusuk kehitaman. Farah kembali menjerit, tubuhnya merosot ke lantai. Tangannya ia taruh ke wajahnya. Tidak menyangka kalau dia akan mengalami hal yang mengerikan seperti ini. Far, bangun! Far, bangun! Kata Ayu sambil menggoyang-goyangkan tubuh Farah dengan keras. Farah tersentak. Melihat sosok yang ada di depannya, dia langsung memejamkan mata dan menjerit keras sekali. Sadar ini aku Ayu, gila kamu! Ucap Ayu sambil mengguncangkan tubuh Farah sedikit lebih keras. Farah yang mengenali suara Ayu perlahan membuka matanya. Jelas sekarang dia melihat wajah Ayu sedang menggunakan masker berwarna putih. Gila kamu, ngapain pakai masker malam-malam? Kata Farah jengkel. Ya kamu yang gila, ngapain tengah malam teriak-teriak? Untung aku belum tidur. Timbal Ayu tidak mau kalah. Mimpi buruk? Tanya Ayu saat Farah mencoba menyandarkan punggungnya dan memejamkan mata. Farah mengangguk tanpa membuka mata. Dia merasakan pergerakan di depannya. Entah apa yang sedang dilakukan oleh Ayu. Minum dulu nih, kata Ayu. Farah membuka mata, menerima gelas berisikan air putih dan segera meminumnya sampai habis. Mimpi hantu lagi? Tanya Ayu saat setelah menerima gelas dari Farah. Farah mengangguk, namun masih enggan untuk menceritakan detail mimpi yang barusan ia alami. Ya sudah, mending kamu tidur di kamar bareng aku aja, kata Ayu sambil beranjak. Farah kembali mengangguk. Loh, mau kemana? Katanya tidur bareng, kata Farah heran saat melihat Ayu justru melangkah mendekati pintu. Jangan di kamarmu, tidur di kamar yang kutempatin aja lah, ucap Ayu. Farah sedikit heran, memangnya kenapa kalau Ayu tidur di kamarnya? Toh saat ini Angga juga sedang tidak ada di rumah kan? Sudah Ayu, jangan banyak bengong, buruan lah, kata Ayu dari depan pintu kamar. Bergegas Farah segera beranjak, mengikuti Ayu untuk pindah ke kamar tamu. Namun saat hendak berjalan, indera penciumannya menangkap sesuatu. Bunga kantil, ucap Farah kebingungan. Sementara itu, hah? Serius Far? Tanya Ayu yang keempat kalinya. Saat ini mereka berdua sedang berada di dapur. Ayu dari tadi duduk di depan meja dengan secangkir kopi di hadapannya. Sedang Farah sedang berkutat di depan kompor. Sekali lagi ngomong serius, ku minyakin mukamu yuk, kata Farah jengkel sambil mengacungkan spatulanya ke arah temannya itu. Ayu nyengir tidak berdosa. Ia tidak menyangka kalau mimpi yang dilalui sahabatnya benar-benar mengerikan. Apalagi sudah beberapa kali Farah melihat sosok wanita itu. Aneh ya Far, kata Ayu penasaran. Aneh kenapa? Tanya Farah saat dia sudah duduk di depan Ayu. Ya aneh, siapa sih sebenarnya wanita itu? Kalau cuma sekali, mungkin dia cuma bunga tidur. Tapi bukannya sebelumnya dia menampakkan wujudnya secara langsung kan? Tanya Ayu. Farah mengangguk. Dan anehnya, setelah kejadian itu, aku dan Angga berencana melakukan pengajian. Tapi justru beberapa hari dia tidak menampakkan wujudnya. Ucap Farah sedikit menyesal. Kenapa tidak menuruti omongan suaminya? Belum sempat Ayu menjawab ucapan Farah, tiba-tiba saja ponselnya berdering. Sigap wanita itu langsung mengambil ponselnya dan berjalan menjauh dari Farah. Farah tidak masalah. Mungkin saja memang ada panggilan yang tidak harus diketahui olehnya. Mengikuti teladan temannya, ia juga mengambil ponsel miliknya. Terakhir kali dia berkomunikasi dengan Angga kemarin malam sebelum tidur. Ingin rasanya menghubungi suaminya itu, menceritakan mimpi yang ia lalui semalam. Tetapi Farah takut kalau nanti malah mengganggu pekerjaan Angga. Setelah beberapa waktu diam dan memperhatikan layar ponselnya, Farah mendengar langkah kaki mendekat. Far, kalau aku tinggal dulu gimana? Nanti aku tidur sini lagi, ada kerjaan yang mesti ku selesaikan.
kata Ayu dengan wajah buru-buru. Farah mengangguk, dia paham, tidak mungkin menahan sahabatnya itu untuk terus berada di sisinya. Toh saat ini masih siang, jadi kemungkinan untuk bertemu dengan hal mistis juga kecil. Ya elah, santai kali yuk. Ya udah buruan Gih, kasihan nanti pekerjaanmu menunggu, kata Farah tersenyum. Buru-buru Ayu berjalan ke kamar, mengambil tasnya. Farah yang melihat itu langsung berdiri dan berjalan ke arah depan rumahnya. Kalau ada apa-apa langsung kabarin, jangan sungkan, ucap Ayu saat berada di depan teras rumah Farah. Iya, nanti ku kabarin kalau memang ada yang penting, kata Farah. Ayu tersenyum dan langsung melangkah menuju garasi. Namun Farah kembali merasa ada yang aneh. Sepintas dia mencium aroma yang sangat dikenali. Bunga kantil, ucap Farah lirih. Dindin. Farah tersadar dan langsung melambaikan tangannya ke arah Ayu. Sampai mobil temannya itu tidak terlihat, baru dia masuk ke dalam rumahnya. Keluh Farah sambil menjatuhkan tubuhnya di atas kasur. Farah terlihat memandang ke atas langit-langit. Kepalanya terasa begitu berat, memikirkan semua kejadian yang terjadi secara tiba-tiba. Apa yang sebenarnya sudah ia perbuat, sampai mendapatkan gangguan gaib seperti ini. Lama-kelamaan, Farah bosan sendiri. Segera ia menyambar ponsel miliknya, namun ia sedikit kecewa. Angga tidak memberinya kabar sama sekali. Farah segera mencoba menghubungi suaminya, Nihil. Beberapa kali dia melakukan panggilan dan mengirim pesan singkat. Angga juga tak kunjung menjawab. Jengah, dia melemparkan ponsel miliknya sembarangan. Bosan, ucap Farah entah kepada siapa. Farah terkesiap. Matanya langsung terbuka. Sejenak dia melihat ke sekitaran. Jelas sekali dia mendengar ada suara wanita terkikik. Siapa? Kata Farah lantang. Tidak ada sautan. Semua terlihat tenang dan sunyi. Kemudian Farah beranjak keluar kamar. Takut jika ada seseorang yang masuk ke dalam rumahnya. Aneh, kata Farah saat mendapati pintu rumah dan jendela dalam keadaan tertutup. Farah menghela napas. Dia berpikir mungkin suara tadi hanya imajinasinya saja. Dia tidak percaya kalau hantu itu bisa keluar di waktu siang hari. Tidak mau memikirkan hal yang aneh-aneh, Farah segera berjalan kembali ke kamar, berniat untuk tidur siang. Lalu, saat dia sudah di dalam kamar dan hendak menutup pintu, seketika jantungnya terlonjak hebat. Tepat di hadapannya, Farah melihat secara nyata. Ada sosok perempuan sedang duduk di pinggiran ranjangnya. Ia tidak berani mendekat. Dari jarak beberapa meter, ia melihat sosok wanita itu duduk dengan posisi badan memungkunginya. Kepalanya menunduk, dengan rambut basah menjuntai ke bawah. Siapa kamu? Ucap Farah sambil melirik ke arah jendela. Benar saja, dia menduga wanita itu masuk ke kamarnya melalui jendela yang terbuka. Farah masih tidak percaya jika ada dedemit yang bisa menampakkan wujudnya di siang hari. Wanita itu tidak menjawab. Dia terus menunduk sambil bersenandung lirih. Farah yang mendengar itu hanya bisa menelan ludah. Dia berusaha untuk membuka pintu kamarnya, berjaga-jaga jika sosok itu tiba-tiba menyerangnya. Siapa kamu? Tanya Farah sekali lagi. Namun tetap, wanita itu tidak membalasnya. Justru malah suara senandung semakin terdengar jelas di telinga Farah. Bulu kuduk Farah berdiri kuat, napasnya juga terlihat memburu. Entah apa yang terjadi, suasana kamarnya terasa begitu mencekam. Tidak mau terjadi apa-apa dengannya, Farah berusaha untuk membuka pintu kamar. Tangannya sudah menyentuh handle pintu. Baru saja Farah mau menarik daun pintu kamarnya, tiba-tiba sosok itu bergerak amat pelan. Farah yang melihat itu tiba-tiba saja terpaku, seolah sendi-sendi di tubuhnya macet seketika. Dengan jelas, Farah bisa melihat wajah dari perempuan itu. Separuh mukanya tertutup rambut yang basah. Di area mata hanya berupa bulatan dengan warna putih. Bibirnya panjang sampai ke ujung telinga, sedang hidungnya terlihat rata. Oke, teman-teman, sekian kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar.
Mohon maaf bila ada salah pengucapan atau ejaan yang kurang sesuai. Nantikan kelanjutannya hanya di channel Suara Kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.